Tampil bagusnya Rio Ngumoha ini ternyata juga dibalas dengan Max Dowman ya, kalau masih muda jadi Max Dowboy jadi Max Ya. Dowman. Tapi kita akan lihat bagaimana segmen baru ini membedah taktik di antara kedua pemain muda ini yang akan langsung disampaikan oleh Sabto Haryo Rajasa. Silakan. Loh, kok Mantap. ada saya? Ada. Saya kira saya pindah. Ya, Rio Ngumoha. Tadi kan kita sempat singgung gimana Liverpool setelah tidak ada Luis Diaz, setelah tidak ada Diogo Jota, setelah tidak ada Darwin Núñez. Kalau kita lihat di sisi kiri, ternyata Liverpool punya Rio Ngumoha. Ini pemain yang kalau ngikutin di juniornya dia, ini pemain yang sangat-sangat luar biasa dari sisi permainan. Ya, orang boleh menyandingkan dia dengan Lamine Yamal walaupun pembuktiannya belum, tapi at least bahan dasarnya udah hampir sama nih sama Yamal. How he dribbles the ball, gimana dia bisa menggiring bola melewati pemain, take ons pemain, dan juga punya pengambilan keputusan yang bisa dibilang sangat-sangat luar biasa. Kemarin ketika melawan Athletic Bilbao, dia bisa mencetak gol yang sangat luar biasa. Ini pemain datang dari belakang ketika bolanya sempat diputus ya. Di sini ada serangan dari pemain Bilbao, tapi diputus oleh kombinasi Curtis Jones dan juga Harvey Elliott. Dan akhirnya bola itu dibawa oleh Ngumoha ke depan kotak penalti. Lalu ada beberapa opsi sebetulnya yang bisa dia lakukan. Entah itu memberikan bola ke sini, ada McAllister di situ, atau bisa di sini, di jauh sana ada Bendok yang pada saat itu bermain juga dengan sangat luar biasa. Tapi dia beranikan diri untuk melakukan tembakan yang sangat luar biasa dan menjadi gol di sini. Butuh insting, butuh pengambilan keputusan yang tepat. Tapi di usianya yang masih sangat muda, ini pemain di usianya yang baru 16, dia menjadi salah satu pemain yang mencetak gol paling muda bagi Liverpool. Dia juga menjadi pemain yang menjadi starter termuda juga bagi Liverpool. Tapi dia berani untuk mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Ini menjadi gol pembuka dalam pertandingan melawan Athletic Bilbao. Jadi di usianya yang masih sangat muda, ternyata Rio Ngumoha bisa memberikan kontribusi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ya, ketika tadi kita bicara mereka nanti nggak ada Luis Diaz seperti apa, tapi Arne Slot ternyata berani untuk memberikan apa yang diberikan oleh Ngumoha. Permainannya ya kalau dibilang apakah dia akan menjadi bagian inti dari Liverpool, ya itu masih harus kita tunggu. Tapi melihat apa yang dia tunjukkan, kan Liverpool dulu punya ya Sterling di masa muda, Jordan Ibe di masa muda juga, bahkan seorang Bendok juga tuh kan tadinya awalnya nongol tapi bisa memenuhi ekspektasi apa enggak. Jordan Ibe hilang, Bendok naik turun, ya Sterling lah yang paling menonjol di situ dan akhirnya dia dipindah ke City dan makin nonjol. Tapi kalau Ngumoha, kayaknya Liverpool nggak mau nih kehilangan pemain ini, sehingga kayaknya di musim ini bakal mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu pemain dalam roster Liverpool, entah itu sebagai pemain inti atau sebagai pemain cadangan. Boleh ditanya nggak? Nggak boleh. Boleh dong, boleh. Kira-kira kalau menurut Mas Haryo, Tapi nanti dulu lah, biar selesaikan dulu ininya. Ya, nanti soalnya gambarnya beda lagi, diomelin lagi. Sama JR Team. Lanjutin. Jadi ya ini ya dengan Ngumoha. Apakah langsung kita akan bicara tentang Langsung Mas Max? Aryo. Langsung Mas Aryo. Toma. Oke, kita bicara tentang Max Tino. Bukan ya? Sebentar. Lagi silat. Ini saya baru belajar Silat lagi. berapa menit yang lalu. Nah, itu. tapi udah langsung Max. itu ya. Makanya kita kasih langsung dia dulu. Kalau yang lain takutnya masih seminggu. Max Dowman, ini juga pemain Arsenal yang sangat luar biasa. Dia selalu bermain di tingkatan yang jauh di atas dia. Usianya baru 15, tapi dia sudah bisa bermain di usia 18 tahun dan selalu perform di usia seperti itu. Musim lalu sudah berapa kali ikut latihan bersama tim Arsenal dan selalu dipuji oleh pemain-pemain Arsenal. He's gonna be something. Dan kemarin dia diberi kepercayaan untuk tampil sebagai pemain pengganti. Dia masuk di menit ke-60-an kalau nggak salah waktu lawan Villarreal dan impact-nya juga sangat luar biasa. Ini pemain
melakukan berapa kali pergerakan di sebelah sini, geser ke sini. Cuman paling sering memang dia di sisi kanan ya. Dia paling sering bermain di sisi kanan, di mana di situ dia selalu dalam 2 kesempatan dia selalu menggantikan posisinya Bukayo Saka. Kita tahu gimana Arsenal begitu bersandar pada Bukayo Saka untuk memberikan impact dari sisi kanan. Nwaneri sempat diberi kesempatan, tapi seperti tidak ada kepercayaan dari para pemain gelandang untuk bisa membuat Nwaneri terlibat dalam permainan. Luis Kelly di sisi kiri juga tampil biasa dengan sangat luar biasa. Tapi Doman ini pemain di usia yang sangat muda, begitu berani dalam melakukan keputusan. Orang melihat dia bisa mencuri 1 detik lebih cepat dibandingkan pemain-pemain lawan. Jadi dia tahu scanning bolanya begitu luar biasa. Ketika gue dapat bola, gue udah harus ngapain, dia tahu. Memang ada beberapa kesempatan di mana dia kehilangan bola dengan pergerakannya. Tapi first touch dia almost perfect. Lalu keputusan untuk berani masuk ke dalam kotak penalti sehingga mendapatkan keputusan penalti di sini, itu juga keputusan yang bisa dibilang cukup berani untuk pemain yang usia seperti itu. Ketika tersudut di sisi kanan, ternyata dia berani untuk melakukan progression ke dalam kotak penalti. Tidak semua pemain muda berani melakukan itu. Biasanya bola ditarik lagi ke belakang, ditarik lagi ke samping, tapi Doman dengan 1 sentuhan lalu memasukkan kaki ke dalam kotak penalti dan di situ dia dapat foul. Ingat, pemain tidak hanya dihitung dalam golnya, dalam asisnya, tapi how he wins fouls, terutama yang mendapatkan penalti. Itu juga sangat penting. Itu yang bisa dihasilkan oleh Max Doman. Jadi jangan heran juga ketika setelah Luis Kelly, setelah Nwaneri, Doman akan menjadi pemain percaya Arteta untuk mendapatkan menit tampil bagi Arsenal di musim ini. Begitu kira-kira Mantap. apa yang kita bisa bicarakan tentang Doman dan juga Rio. Oke, nanti kita akan balik dengan pertanyaannya Harpa kepada Mas Haryo. Habis ini nih. Oke, terima kasih semuanya. Nih teman-teman, kalau yang komennya teknis banget, gue tahu lu kayaknya kerja di TV yang kena layoff ya. Paham dia. Tapi nggak apa-apa lah. Apa? Itu kan masukan. Enggak, gue tahu kerja kerasnya. Maksud gue nggak usah terlalu ini amat lah Iya, gitu iya, loh. iya, Yang iya, terlalu iya. apa ininya, itunya, layout ininya tuh udahlah. Udah lo kalau emang nggak suka nggak usah nonton udah. Iya, orang gue udah dibilang yang penting isinya gitu. Tadi juga Mike itu Mike ganggu tahu, tapi ini ada lakban. Gue juga kalau itu nggak ada lakban udah gue geser mic-nya, udah kagak usah ini amat gitu loh. Kalau emang nggak suka udah nonton yang lain aja deh. Capek gue. Tapi kalau yang komennya masih halus gitu, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau yang kayak ini lu kurang jadi, ntar pasti loker. Bang, berarti kurang nih orang audio lu, berarti kurang. Tapi gue tahu ada mic, cuman itu ada lakban. Oke, diceramain gue. Ampun dah kadang-kadang. Dari tadi gue nahan nih. Gue nahan dari tadi di 20 menit. Kalau gue gak tahan. Bener gue gak tahan, bener lama-lama. Orang ya udah usaha banget. Komen masih aja. Nah ini mungkin, iya namanya juga masukan. Lu belum keluar duit sampai setengah M kan? Makanya enak-enak aja. Udah ini kesel gue, emosi gue. Tapi yang kayak gini-gini biasanya ditunggu. Jadi kan gue laga formal kan, gak bisa. Oh ya kaki dia kepukul juga. Sekalian gue yang banting dong. Perdana ya Bang? Harus gue dong. Perdana, Masa harus. terbinder atau Greg? Harus gue yang banting dong. Drama Greg sangat kuat ya. Udah kuat aman nih. Minuman nggak goyang. Wah, cuma harus dilap nih. Ini kayak kuku-kuku kucing. Muncul. Tuh, mejanya kalau melengkung ke depan keren tuh. Lu sini kerjain. Sini lu kerjain bikin melengkung ayo. Tadi komen aja. Justru yang nyawer-nyawer gede tuh gak ada yang komen. Ampun dah, gue bikin berbayar juga nih TV. Boleh. Tadi ini juga alatnya masih kurang, ini masih. Ya iya, lu yuk. Kabar Bang. Ampun. Meja baru tuh bos, Hah? itu kata si Lu Ivan. diam juga lu. Gua kesel gua. Tadi aja ini lagi gini masih dikritik juga Mas Haryo, buset baru belajar 5 menit. Iya benar-benar. Ampun nggak gitu juga kali. Gila lu gila. Arpa tadi mau nanya apa Arpa? Nggak, gua umum aja. Kalau kita lihat kan makin Tadi mau nanya yang Mas Haryo. Iya, kan? ini ke Mas Aryo. Mungkin ke Rizal juga sih bisa. Yang Rio. Soal 2 pemain ini. Kan kalau kita lihat kan lama-lama pemain itu startnya kan makin muda.
Rio itu 16 tahun ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu masuk ke sini kapan Rio? Rio beda itu. Beda ya Rio-nya. Domen tuh kalau nggak salah 15 tahun. Bahkan kalau Dari kita Chelsea ya. kalau kita sedikit bergeser ke Indonesia, di Malut itu ada pemain namanya Farah Sangaji itu 14 tahun sedang di trial. Nah, pertanyaan gua buat kita diskusi juga mungkin kalau gue boleh, apakah dengan cepatnya pemain itu memulai karir itu lebih bagus, dan apakah itu mempercepat dia pensiun juga? Nah, Biasanya seperti itu. Benar-benar. Kalau di olahraga apapun ya, ketika lo mulai ya mungkin pengecualian ada pada Rafael Nadal. ya. Kita belum lihat Carlos Alcaraz nanti Atau kedepannya Ronaldo, seperti ya. apa di tenis gitu ya. Ronaldo di seperti ini gitu. Beberapa pemain yang mulai lebih muda karena kan batasan pro itu kan akhirnya makin turun tuh. Dari sisi usia akhirnya 17. Ya walaupun tetap untuk pertandingan UEFA masih belum bisa didaftar nih sampai mereka umur 17 tahun. Ya. Di 16 mereka belum bisa didaftar, tapi di Premier League-nya boleh. Tapi di UEFA-nya mereka harus tunggu 17 tahun. Makanya si Max kayaknya Max apa si Rio ya? Malah Si Max 15. 15. si Rio, Rio berarti 16. di Januari dia baru bisa didaftarin gitu. Jadi ya memang banyak pemain-pemain muda yang lebih mengorbit lebih cepat dari sisi bagaimana mereka langsung tampil ngotot di usia yang seperti itu, ya akhirnya banyak yang bertumbangan juga karena mengalami cedera. Lihat mungkin kalau komparasinya Barcelona, Ansu Fati lihat seperti apa hasilnya dia. Ya kalau kita lihat Messi, ya itu kan pengecualian lagi gitu kan. Yamal nanti masih harus kita lihat gitu. Tapi kalau kita lihat Ansu Fati, he start very young, and sekarang di mana dia gitu kan? Iya, nah itu dia. Walaupun masih di Barcelona, tapi apa? Akhirnya ke Monaco ya? Iya baru Iya, pindah akhirnya ya. ke sana. Tapi kan kita nggak lihat pemain yang sama gitu Iya. kan setelah dia mengalami cedera. Jadi ya ada plus minusnya gitu. Makin dia muda, durasinya biasanya lebih cepat untuk akhirnya dia kehilangan apa ya? Durasi dalam bermain. Dan kalau kita lihat kan secara umum ya mungkin ya pemain yang start usianya muda itu ya let's say kayak Rooney, mungkin Fabregas, sekarang ada Lamine Yamal, kemudian ada si Domen sama ada Rio. Itu kan Marcelino nggak ya? Marcelino juga, iya termasuk. Nah itu kan kayaknya rate suksesnya itu di angka 50-60% ya. Jadi kayak sekarang nih Rio tuh gila banget menurut gua. Dan mungkin musim ini nggak tahu, mungkin nanti lu bisa nambahin Rijal. Dia mungkin punya kans yang bagus juga tuh, mengingat kebetulan ya bukan gimana ya kan Diogo Jota dan Luis Diaz kan udah nggak ada di situ kan. Jadi mungkin dia lebih banyak lagi minute play-nya dapat. Gue rasa Rio bakal dapat kesempatan ya, dan ini pemain yang unik banget karena datang dari Chelsea dan Chelsea nganggap itu sebagai coup atau kudeta sampai dia marah banget ke scoutingnya di-blok Liverpool sebetulnya ya. kan. Sampai akhirnya diblok, Liverpool nggak boleh datang lagi ke training session kita karena lu akhirnya ngelirik dan lu ngebajak pemain kita ini. Jadi Chelsea benci banget soal itu, dan sampai-sampai di 1 tahun perdana dia bersama Liverpool ini, si Liverpool adminnya itu sampai nggak boleh ngerilis footage dia selama latihan bersama tim senior. Karena dia ada beberapa momen katanya pemain-pemain senior Liverpool tuh dikadalin bang sama dia bang, digocek-gocek sama dia. Jadi sama adminnya di timnya Liverpool jangan dirilis supaya ini anak nggak terlalu kepalanya nggak terlalu kepikiran dia jago jadinya. Betul. Jadi adminnya mikir sampai ke begitunya tuh. Jadi Nah, ini pemain spesial sih sebenarnya. Gue rasa kalau ngelihat tadi bandingin, kebetulan kan tadi berkaitan dengan apa yang dipaparkan Mas Aryo ya, dua pemain ini. Kalau so far menurut gua nih yang lebih mungkin agak aman jalurnya si Rio ini, walaupun kelihatan anaknya lebih bengal nih kelihatannya ya. Potensinya tapi lebih bagus. Kenapa? Karena gue melihat keberlangsungan slot di Liverpool kemungkinan besar akan lebih lama ketimbang Arteta di Arsenal. Ya kan, karena bagaimanapun juga Domen ini kan pasti Tim Arteta out nih kayaknya. ya kalau karena kalau jujur aja kalau kita bicara kans tinggi-tinggian posisi, gua rasa Liverpool ada di pole position dibandingkan Arsenal gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara realistically Liverpool misalnya juara atau posisinya bagus lah, slot masih ada stay di situ 2, 3, 4 tahun. Rio nih kayaknya aman. Tadi lu udah jelasin kan Jal, gimana tim medianya itu melindungi dia. Mungkin bukan hanya itu gua rasa dalam banyak hal. Nah, kalau Arteta ini cabut, nah gimana nih? Kan yang ngeremin dia nih istilahnya Arteta. Nah, kalau Arteta yang cukup terancam musim ini, kalau sampai gagal dia bisa out, si Domen ini apakah kemudian dia dapat induk yang baru? Nah, ini kan yang menarik untuk kita tunggu. Walaupun si Arsenal sendiri ya, setelah mereka kehilangan siapa? Kobe ya yang ke United ya. Shido Obi ya. Shido Obi sama Heaton. Siapa satu lagi? Heaven. Heaven. Itu kan dua-duanya
diambil dari Arsenal ya. Betul. Itu mereka merasa kehilangan banget sehingga ini bakal gimana caranya mereka protek. Karena yang tadi gue jabarin apa yang dia suguhkan buat Arsenal dalam musim kebelakang, dia main 15 kali bisa mencetak 14 gol dan juga 5 assist di U18. Domen. Padahal usianya baru 15 tahun. Jadi ya emang ini pemain yang sangat-sangat fantastis dan berani memberikan something different gitu ya dibandingkan pemain-pemain yang kita lihat Martinelli maju ketika mentok balik lagi bola ke belakang, muter aja, tapi dia berani memberikan something untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Itu yang mungkin akan membedakan bocah ini dengan yang lain. Gue ngelihatnya dia ini kualitasnya oke, Max Doman, tapi sayangnya di momen di posisi dia yang sama itu ada ngantrinya cukup lama nih menurut gue. Di sana ada Saka, bisa di ada sana, Nwaneri bisa juga. di sana. Jadi sayang banget kualitas kayak begini, tapi ibaratnya ngantrinya masih Tapi kan panjang masih banget, umur iya. 15 tahun, Jal. Tapi Nwanerinya juga masih segitu juga, masih Iya, 17-18. ya kalau Kalau kayaknya bakal geser ke tengah ya. Geser agak lebih masuk gitu ya. ya Saka kan 4 Ngantrinya- kompetisi kan gua rasa nggak mungkin bisa. Overload-nya dia Iya, sayang kalau kan sampai cedera lagi. Saka kemarin tahun lalu aja cedera cukup lama juga kan. Jadi gua rasa sih Habis itu mau Piala Dunia lagi Inggris. Iya. Apalagi. Inggris. ya, sabar-sabar lah masih 15 tahun. Iya itu dia. Walaupun rekam jejak Arsenal belakangan bersama Arteta promosi pemain juniornya juga banyak yang langsung dapat tempat Betul. ya. Hells Pemain-pemain and muda sangar kayak gitu. juga tuh. Iya. Itu dia. Om Valen belajar tadi? Udah nih. Oh udah. Gue kira tadi mau enak ngobrol bertiga. Gue lihat Harpan cocok juga jadi host. Gue duduk aja diem ya. Kan gue orangnya mah kalau emang gak diajak ngomong gue diem. Bener gue orangnya kalau nge-MC juga gak biasa suka ngambil jatah orang gitu. Jadi lanjutin aja kalau masih mau ngobrol. Udah. Makan bang. Oh udah. Sudah. Oh udah oke kalau udah.